menjelaskan tentang relasi sudut trigonometri. Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah gambar relasi sudut. Pada gambar di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X di bagian garis mendatar dan sumbu Y-nya di garis tegak. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini membagi 4 bagian yang disebut dengan kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 daerahnya di 90 derajat, kuadran 2 daerahnya di 90 derajat dan 180 derajat, kuadran 3 daerahnya di 180 derajat dan 270 derajat, dan kuadran 4 daerahnya di 270 derajat dan 360 derajat. Dan perlu diingat, jika dia berlawanan dengan arah jarum jam atau putarannya ke atas, maka sudutnya positif. Jika arahnya seiring dengan jarum jam, maka sudutnya negatif. Atau yang lebih singkat, berlawanan positif dan searah negatif. Nah, di sini kan kita punya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu semua perbandingan trigonometrinya positif. Perbandingannya apa aja sih? Perbandingannya ada 6, yaitu sinus, kosinus, tangen, koseken, seken, dan kotangen. Itu semua positif. Di kuadran 2 tidak semua positif, hanya sin atau bisa disebut dengan sinus, dan berarti kebalikannya koseken yang positif. Kemudian di kuadran 3 yang positif hanya tangen dengan lawannya kotangen saja yang positif, yang lain negatif. Selanjutnya di kuadran 4 yang positif hanya kosinus dan kebalikannya seken yang positif. Nah, cara ngapalinnya bisa dengan kata semua sindikat bertangan kosong. Semua kuadran 1, sin kuadran 2, tan kuadran 3, dan kos kuadran 4. Sudut relasi di berbagai kuadran. Yang pertama, sudut relasi kuadran 1. Yang kedua, sudut relasi kuadran 2. Yang ketiga, sudut relasi kuadran 3. Dan yang keempat, sudut relasi kuadran 4. Selanjutnya, kita membahas aturan sudut relasi. Di sini ada 2 aturan, itu sudut tegak dan sudut mendatar. Yang pertama, sudut tegak. Sudut tegak itu berada di 90 derajat dan 270 derajat. Maka trigonometrinya akan berubah. Jadi kalau sin sama dengan cos, cos sama dengan sin, dan tangen sama dengan kotangen. Beda lagi kalau pakai sudut mendatar, maka trigonometrinya tidak akan berubah atau tetap. Jadi kalau sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, dan tan sama dengan tan. Nah, akan lebih mudah kalau menggunakan sudut mendatar. Di sini ada contoh soal pertama sudut relasi. Soalnya adalah hitunglah nilai dari sin 225 derajat. Sebelum itu, perhatikan bahwa 225 derajat merupakan sudut yang berada di kuadran 3. Kemudian, pada kuadran 3, sin bernilai negatif. Selanjutnya, pada kuadran 3 dapat digunakan sudut relasi 180 derajat tambah A derajat atau 270 derajat tambah A derajat. Oleh karena itu, didapatkan cara sin 225 derajat sama dengan sin 180 derajat tambah 45 derajat. Kenapa menggunakan relasi 180 derajat tambah A derajat? Karena relasi tersebut berada di garis mendatar, yang dimana garis mendatar pada relasi sudut akan selalu tetap dan tidak akan berubah. Dan kenapa menggunakan 45 derajat? Karena 180 derajat tambah 45 derajat akan memperoleh hasil 225 derajat. Selanjutnya diperoleh sin 45 derajat. Diingatkan kembali, kenapa sinnya negatif? Karena sin berada di kuadran 3, yang dimana yang positif adalah tan atau tangan. Diperoleh hasil sama dengan negatif 1/2 akar 2, yang dimana negatif sin 45 derajat adalah negatif 1/2 akar 2. Ini ada contoh soal kedua tentang sudut relasi. Soalnya adalah hitunglah nilai 8 kali cos 2 240 derajat. Sebelum itu, perhatikan bahwa 240 derajat merupakan sudut yang berada di kuadran 3. Kemudian pada kuadran 3, cos bernilai negatif. Selanjutnya, pada kuadran 3 dapat digunakan sudut relasi 180 derajat tambah A derajat atau sudut relasi 270 derajat kurang A derajat. Karena itu diperoleh cara cos 240 derajat sama dengan cos
180 derajat tambah 60 derajat. Kenapa menggunakan relasi 180 derajat tambah A derajat? Karena relasi tersebut berada di garis mendatar, yang dimana garis mendatar pada relasi tersebut akan selalu tetap dan tidak akan berubah. Dan kenapa menggunakan 60 derajat? Karena 180 derajat tambah 60 derajat hasilnya adalah 240 derajat. Selanjutnya diperoleh hasil sama dengan min cos 60 derajat. Diingatkan kembali kenapa cosnya bernilai negatif, karena cos berada di kuadran 3, yang dimana di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan. Diperoleh hasil sama dengan min 1/2, yang dimana min cos 60 derajat adalah min 1/2. Kalau sudah ditemukan hasil dari cos 20-40 derajat, setelah itu kita ke penyelesaian. Soalnya adalah 8 bagi cos 2 240 derajat sama dengan 8 kali min 1/2. Kenapa min 1/2? Karena tadi kita memperoleh hasil dari pengerjaan cos 240 derajat. Selanjutnya sama dengan 8 dikali 1/4 sama dengan 2. Sedikit berbeda tentang pembahasan contoh soal pertama dan kedua. Soalnya adalah, hitunglah nilai dari sin 300 derajat dikali tan 315 derajat dibagi 330 derajat. Sebelum itu, perhatikan bahwa 300 derajat, 315 derajat, dan 330 derajat merupakan sudut yang berada di kuadran 4. Kemudian, pada kuadran 4, cos bernilai positif, sedangkan sin dan tan bernilai negatif. Selanjutnya, pada kuadran 4 dapat digunakan sudut relasi 270 ditambah A derajat, atau sudut relasi 360 dikurang A derajat. Tapi untuk yang lebih mudah, menggunakan sudut relasi 360 derajat dikurang A derajat. Oleh karena itu, diperoleh cara sin 300 derajat dikali tan 315 derajat dibagi cos 330 derajat sama dengan sin 360 dikurang 60 derajat dikali tan 360 dikurang 45 derajat dibagi cos 360 dikurang 30 derajat. Apa menggunakan relasi 360 kurang A derajat? Karena relasi tersebut berada di garis mendatar, yang dimana garis mendatar pada relasi sudut akan selalu tetap dan tidak akan berubah. Dan kenapa menggunakan 60 derajat, 45 derajat, dan 30 derajat? Karena 360 dikurang 60 derajat akan menghasilkan 300 derajat. Selanjutnya, 360 dikurang 45 derajat akan menghasilkan 315 derajat. Dan 360 dikurang 30 derajat akan menghasilkan 330 derajat. Oke, selanjutnya diperoleh sama dengan negatif sin 60 derajat dikali negatif tan 45 derajat dibagi cos 30 derajat. Diingatkan kembali, kenapa sin dan tan-nya bernilai negatif? Karena sin dan tan berada di kuadran 4, yang dimana yang positif adalah cos. Selanjutnya, sama dengan negatif 1/2 akar 3 dikali min 1 dibagi 1/2 akar 3. Kenapa mendapatkan hasilnya seperti ini? Karena negatif sin 60 derajat adalah negatif 1/2 akar 3. Selanjutnya, negatif tan 45 derajat adalah negatif 1. Dan cos 30 derajat adalah 1/2 akar. Selanjutnya, sama dengan 1/2 akar 3 dibagi 1/2 akar 3 sama dengan 1. Pun jumlahnya kalau dibagi dengan angka yang sama, maka hasilnya akan tetap 1.